Kabupaten Sambas berinovasi dalam setiap pembelajaran, melahirkan guru-guru yang hebat demi masa depan pendidikan yang cerah. Guru penggerak menghamba pada murid, ciptakan pelajar yang berakhlak mulia dengan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Nia Daniati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 15 Semuring Gresik, Kabupaten Sambas, akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk hasil nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Warguni. Beliau adalah guru kelas 1 yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana dengan dirinya? Alhamdulillah saya baik dan sehat begini. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum saya melaksanakan supervisi kelas. Jadi tujuan supervisi ini adalah untuk melihat bagaimana nanti proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kita juga nanti akan mengevaluasi Bu bersama untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi percakapan ini nanti akan membantu Ibu yang ini lebih siap, agak lebih siap dan percaya diri menghadapi pembelajaran sehingga memberikan yang terbaik untuk murid nanti ke depannya. Baik Bu, sebelum kita mulai, apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam sesi yang akan saya observasi nanti? Saya akan pertama menyampaikan mata pelajaran matematika yang itu akan tujuan yang akan saya capai itu pertama murid anak saya bisa mengenal angka 0 sampai 10 dan kedua dapat menulis angka 0 sampai dengan angka 10 yang nantinya akan berguna di kehidupan dia sehari-hari dan bisa bermanfaat untuk kehidupannya nanti. Baik, jadi Ibu menargetkan siswa mampu mengenal, kemudian menyebutkan dan menulis angka 0 sampai 10 dengan benar ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu harapkan dalam pencapaian tujuan ini? Di situ saya akan mengembangkan dua area. Pertama area pengetahuan dan area keterampilan. Area pengetahuan bisa yang ingin saya kembangkan itu mengembangkan kemampuan berpikir anak dengan dan mengembangkan sistematis terutama dalam logika supaya mereka mengerti dan memahami tujuan yang saya sampaikan. Yang kedua keterampilan, di situ akan pembelajaran misalnya keterampilan pembelajaran yang diharapkan dapat membantu siswa dalam interaksi sehari-hari di kehidupan sehari-hari agar dapat membuat keputusan sendiri, dapat membuat percobaan pemecahan masalah dan perencanaan sendiri sesuai dengan passionnya mereka. Begitu. Jadi luar biasa ini. Jadi Ibu ini akan fokus pada dua aspek Bu ya. Iya. Yang pertama pada pengetahuan logis, pengetahuan ya Bu ya.
logis, dan kedua keterampilan pemecahan masalah. Benar Bu? Iya. Nah, sekarang Bu, saya ingin tahu lebih lanjut tentang rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Nah, seperti itu Bu, strategi, Iya. model, dan metode yang nantinya akan digunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya akan strategi saya pembelajaran berreferensi yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Dan saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sesuai dan dengan emosional. Nah, untuk emosional anak. Untuk modelnya saya menggunakan pendekatan sensitif. Dan metode yang saya pilih adalah metode kelompok, terus diskusi, dan satu lagi penugasan. Ya, baik Bu. Jadi Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Iya. Kemudian menggunakan metode model pendekatan saintifik dan metode diskusi serta penugasan. Iya. Itu ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan media yang akan digunakan di kelas? Seperti apa medianya? Medianya gambar, misalnya gambar binatang misalnya, dan gambar angka. Jadi anak mencocokkan jumlah gambar dengan angka yang disiapkan. Yang kedua, bisa diri anak sendiri, misalnya anak disuruh melangkah berapa kali melangkah. Nah, yang ketiga, bisa di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas. Di lingkungan kelas kan banyak gambar-gambar, nanti lihat gambarnya apa. Dan misalnya dengan lingkungan sekolah, bisa dengan lingkungan sekolah. Jadi anak dikirim keluar, dilihatkan misalnya pohon kelapanya apa, pokoknya tumbuhannya, ya seperti itu. Jadi Ibu ini nanti ya akan menggunakan media-media konkret Bu ya. Seperti tadi ketika tadi benar-benar dari cerita kelas, bisa juga buku cerita Bu ya. Yang buku cerita yang berangka, yang melibatkan angka. Jadi tadi juga media visualnya seperti gambar Bu ya. Gambar. Jadi, mungkin dengan media gambar ini anak juga bisa Jadi mengenal, jadi tertarik, jadi lebih kalau dengan angka atau dengan gambar atau dengan lingkungan yang ada, anak mudah mengenal, mudah mengerti. Jadi anak tidak berbarisme. Anak hanya mengenal angka 4, tapi 4 itu bagaimana menghitungnya. Jadi kalau kita kenalkan dengan di sekeliling kita, mungkin anak mengerti. Baik Bu, jadi media tadi yang disebutkan itu sepertinya dapat menarik minat belajar murid Bu ya. Baik Bu, jadi kapan Ibu berencana akan melaksanakan pembelajaran ini? Tanggal 20 hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024. Pada jam Pertama, pada jam pertama. kelas berapa Bu? Kelas 1. Kelas 1 ya. Jadi baik Bu, nanti ya Senin depan kelas 1 pada jam pertama Bu, saya akan datang untuk melakukan observasi. Nanti Bu, saya akan mencatat proses pembelajaran yang berlangsung selama Ibu mengajar ya. Baik Bu, terima kasih. Dan nanti kita harapkan Bu sama-sama semua harapan kita semua ya Bu, semoga rencana Ibu nanti terkait tujuan, strategi, model, serta metode ini bisa berjalan atau terlaksana dengan baik. Iya. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Saya akan berusaha semampu saya, dan saya akan
memberikan yang terbaik untuk anak didik saya supaya mereka bisa memahami apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak tersebut di kemudian hari. Baik, alhamdulillah Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu Tini. Ya, Semoga sama-sama, pembelajaran Bu. nanti berjalan lancar ya. Alhamdulillah. Sampai jumpa Amin. pada kegiatan observasi kelas kita di hari Senin nanti. Terima kasih banyak Bu Tini. Sama-sama Bunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rangga Ramadhani Al-Saidani selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Ibu Neti Apriyanti selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi dengan Ibu Wartini, guru kelas 1. Saya akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya saya sudah melakukan pra-observasi. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan coaching untuk pasca observasi. Assalamualaikum Bu Wartini. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibunya kemana? Alhamdulillah baik dan sehat. Terima kasih Bu Wartini sudah berkenan meluangkan waktunya untuk diskusi setelah kita melaksanakan observasi tadi ya Bu. Ya baik Bu, di kegiatan pasca observasi ini saya ingin mengajak Ibu Wartini mengobrol banyak hal terkhusus dengan kegiatan yang sudah Ibu laksanakan tadi. Jadi akan saya jelaskan sebentar Bu ya. Tujuan percakapan kita hari ini adalah untuk menganalisis hasil observasi pembelajaran yang telah Ibu laksanakan, kemudian memberikan umpan balik, dan kemudian membuat rencana untuk pengembangan ke depan. Bagaimana Bu? Sudah siap untuk berdiskusi? Ya, alhamdulillah ya. Baik Bu, sebelumnya kita mencoba merefleksi dulu Bu ya kegiatan pra-observasi yang telah Ibu rencanakan kemarin. Sebelumnya Ibu telah merencanakan strategi pembelajaran menggunakan strategi berdiferensiasi, dan Ibu juga menggunakan media konkret Bu ya. Kemudian model pembelajarannya Ibu menggunakan model saintifik dan metode diskusi kelompok serta tanya jawab dan penjelasan. Benar begitu ya Bu? Iya benar. Ya baik Bu. Kita lanjutkan Bu ya percakapan kita. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran itu? Senang, bahagia karena saya sudah menyelesaikan satu pembelajaran untuk anak, dan alhamdulillah saya berhasil. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar Bu ya. Ya, berjalan dengan lancar. Ya baik, bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan, mulai dari tujuannya Bu, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas, serta area pengembangan yang sudah Ibu lakukan. Untuk tahapan pembelajaran yang saya buat, pertama saya membuat perangkat pembelajaran dan menyusun langkah strategi pembelajaran model saintifik. Terus saya memasukkan dua area, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Dan tujuan yang akan saya capai dalam pembelajaran itu yaitu anak dapat menyebutkan atau anak dapat
menyebutkan angka 0 sampai 10 atau anak dapat menulis angka 0 sampai 10. Dan saya di situ saya masukkan langkah saintifik itu. Saya kan dibagi 2 kelompok. Jadi bukan 2, 3 kelompok, salah. 3 kelompok. Jadi di situ saya memakai model saintifik dan anak dengan cara menggunakan alat peraga. Saya menyajikan alat peraga. Jadi anak pertama mengamati, lalu disuruh anak mengamati dengan alat peraga yang ada yang saya siapkan. Lalu setelah itu anak bertanya, bisa menanyai, misalnya dia dengan temannya, satu dari siswa dengan siswa atau dengan gurunya. Lalu saya itu belum inti itu Bu, itu masih dalam kegiatan awal. Nah, dan terus saya beri kesempatan mereka menalar. Kan dengan gambar anak kan bisa menalar bagaimana cara pikir mereka yang seusia mereka. Kan anak SD, anak yang usia kelas 1 pasti B kan pasti A. Jadi anak kan masih polos Bu. Jadi macam-macam jawaban mereka tuh tidak sama, bervariasi. Lalu saya masuk ke inti. Setelah itu baru saya masuk ke inti. Baik. Jadi tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu mulai dari membuat perangkat pembelajaran tadi Bu ya, kemudian Ibu menyusun media pembelajaran, dan Ibu kemudian menyusun langkah-langkah pembelajaran dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan inti. Di situ Ibu mengambil tahapan-tahapan metode saintifik ya Bu ya. Mulai dari Ibu membuat diskusi juga. Baik. Nah, jadi menurut Ibu sejauh mana pengembangan itu dilaksanakan? Apa sudah menurut Ibu sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Bagaimana Bu? Bisa dijelaskan? Menurut saya waktu kegiatan inti kan kita menjelaskan dengan anak, dibagi kelompoknya sudah dibagi. Jadi mungkin kendalanya ada 1-2 anak yang tidak fokus. Jadi yang satu jalan-jalan, yang satu mengganggu temannya, mungkin itu ya. Jadi kendala dengan murid yang agresif. Begitu. Jadi ada beberapa kendala Bu ya, yang Ibu lihat. Mungkin terlihat dari ada beberapa anak yang terlihat aktif atau agresif lah Bu ya. Karena Ibu mengajar di kelas 1, yang jelasnya anak-anak itu masih perlu bimbingan dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran Bu ya. Baik Bu, menurut Ibu apa kendala yang membuat Ibu menilai demikian? Apakah sehingga Ibu merasa itu menjadi satu hambatan menurut Ibu? Yang pertama di saat diskusi, kan dibagi di dalam kelompok diskusi, mungkin karena kurangnya minat dia. Kan minat anak itu berbeda-beda. Nah, jadi kurang minat dia untuk materi yang saya ajarkan, atau mungkin karena ada yang bosan, mungkin saya mungkin penjelasan saya kurang jelas, mungkin suara saya tidak nyampai ke murid. Penjelasannya Bu ya. Mungkin karena itu. Jadi Ibu ketika memberikan penjelasan materi itu Ibu merasa kurang jelas Bu ya. Atau Ibu mungkin kurang memberikan pendampingan ya Bu ya di setiap misalnya kegiatan kelompok secara, jadi pendampingan yang Ibu berikan setiap kelompok itu kurang merata, begitu Bu ya. Baik, terima kasih Bu atas refleksinya Bu.
Bu Wartini, jadi ketika saya melakukan observasi bersama Ibu, jadi boleh saya menyampaikan Bu ya hasil pengamatan saya ketika saya melakukan observasi pembelajaran yang Ibu laksanakan. Boleh. Ya, Silakan. Jadi Bu, saya mengamati bahwa Ibu memulai dengan penjelasan yang sangat terstruktur dan jelas. Saya juga melihat bahwa murid-murid Ibu itu terlihat tertarik pada materi yang disampaikan. Jadi ini sesuai atau bahkan lebih dari standar yang kita rujuk, terutama dalam hal pengelolaan kelas dan penyampaian materi secara jelas. Ibu juga sudah menggunakan langkah-langkah model pembelajaran saintifik tadi Bu dalam kegiatan inti. Kemudian Ibu juga sudah menggunakan media konkret. Jadi terlihat murid-murid Ibu itu sangat aktif sekali dalam belajar. Dan saya melihat dalam kegiatan diskusi murid-murid Ibu itu memberikan respon terhadap pelaksanaan pembelajaran yang Ibu sampaikan dalam kegiatan diskusi. Bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai hal ini? Terima kasih Bunya. Saya senang mendengar itu. Saya memang berusaha untuk memberikan penjelasan yang terbaik kepada anak didik saya supaya dia memahami apa yang saya sampaikan kepada mereka. Ya, baik. Baik Bu, jadi Ibu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Bagaimana murid-murid Ibu nantinya akan mendapatkan penjelasan Bu ya dalam materi yang Ibu sampaikan itu sehingga mudah dipahami oleh semua murid Bu ya. Baik, namun Bu, saya juga mengamati ada beberapa hal yang bisa dikembangkan. Nah, misalnya saat sesi diskusi kelompok, ya Ibu melakukan diskusi kelompok, tapi ada beberapa murid yang tidak terlalu aktif terlibat. Ya, jadi ketika Ibu memberikan instruksi untuk diskusi itu mungkin menurut saya Bu, biar anak-anak itu mulai terlihat aktif. Ketika Ibu memberikan instruksi untuk diskusi, mungkin bisa Ibu sederhanakan dan nanti Ibu berikan contoh yang lebih konkret agar semua murid itu nanti dapat berpartisipasi secara merata. Bagaimana Bu menurut pendapat Ibu mengenai hal ini? Iya, saya setuju Bunya. Saya terima kasih kepada Bunya karena telah memberikan masukan kepada saya supaya saya lebih baik dalam penyampaian materi kepada anak didik saya. Ya. Baik Bu, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayangkan yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan pembelajaran di area pengembangan ini Bu? Saya merencanakan untuk memberikan instruksi yang lebih sederhana dan memeriksa pemahaman mereka lebih dalam. Ya, lebih intens Lebih ya. intensif, Jadi ya. untuk memastikan mereka semua bisa terlibat Bu ya. Iya. Baik, bagus sekali Bu Wartini. Kapan Ibu akan mulai menerapkan perubahan ini Bu? Mungkin di minggu depan saya juga akan berkoordinasi dengan rekan sejawat saya. Oh ya, jadi salah satu bentuk untuk apa Bu merencanakan pembelajaran itu berhasil, Ibu akan berkoordinasi dengan rekan sejawat. Yang jelasnya dalam setiap rencana itu kita memerlukan dukungan Bu ya. Baik Bu, luar biasa Bu Wartini. Baik Bu Wartini, saya siap untuk mendukung Ibu dalam proses pengembangan ini. Jika ada hal yang bisa saya bantu atau jika Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya Bu ya. Selanjutnya hasil pengamatan kita akan catat dalam form supervisi akademik dan digunakan sebagai dasar evaluasi ke depannya. Apakah Ibu memiliki ide tambahan yang ingin diterapkan selain yang sudah kita bahas tadi Bu? Saya berpikir selain memperbaiki instruksi, saya akan lebih sering memberikan umpan balik. Oh ya, memberikan umpan balik. Dalam kegiatan pembelajaran yang jelasnya umpan balik itu sangat memberikan
Ya, umpan balik. umpan balik yang memberikan semangat motivasi lah ya untuk anak Untuk murid anak, nanti iya. Bu ya, sehingga Iya. mereka akan belajar lebih aktif lagi. Selama mereka belajar bersama berkelompok. Oh, baik Bu. Baik Bu Kartini, jadi itu ide yang sangat bagus. Kita bisa memasukkan ide ini Bu ke dalam pengembangan Ibu ke depan agar lebih terarah dan terstruktur Bu ya. Baik Bu Kartini, terima kasih banyak untuk diskusi proaktif kita ini. Sebelum kita akhiri, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Tentunya saya mendapatkan banyak wawasan baru Ya. tentang cara meningkatkan keterlibatan anak secara lebih aktif dalam pembelajaran kelompok. Ya. Saya kini lebih memahami bagaimana merancang aktivitas kelompok yang lebih menarik dan interaktif. Baik, luar biasa. Saya sangat menghargai keterbukaan dan komitmen Ibu tadi. Semoga implementasinya yang akan datang berjalan dengan lancar Bu ya. Dan saya akan terus mendukung perkembangan Ibu ke depannya, khususnya dalam peningkatan kompetensi Ibu dalam meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih banyak Ibu sudah bersedia Sama-sama. untuk saya observasi mulai dari pra observasi dan pasca hari ini. Dan terima kasih sudah membersamai saya untuk melaksanakan supervisi ini. Sama-sama. Baik. Demikian kegiatan pasca observasi dalam mengakhiri aksi nyata saya dalam coaching untuk supervisi akademik. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Wartini yang sudah membersamai saya dalam kegiatan aksi nyata ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.